Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yaitu tentang keunggulan dan kelemahan untuk teori belajar konsep dan beta konsep. Kita mulai saja. Oke, yang pertama kita mulai dari teori belajar dulu, yaitu teori belajar menurut David Ausubel. Jadi teori belajar Ausubel itu kelebihannya yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama untuk diingat. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bermakna tersebut, jika kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya, sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jadi jika kita dapat mengingatnya lebih lama. Kemudian yang kedua, informasi yang baru telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan. Sebelumnya dapat mengingatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Kemudian yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Yaitu tadi teori belajar kelebihannya dari David Ausubel. Selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yaitu proses belajar memakan banyak waktu, diulang-ulang terus-menerus, dan kurang efektif. Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau lebih banyak dilibatkan dengan kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan beta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Teori belajar selanjutnya yaitu menurut Piaget. Proses belajar menurut Piaget ada 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kelebihan dari teori Piaget ini adalah siswa mempunyai kemampuan memproses informasi-informasi yang baru diterimanya. Kemudian, kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Kemudian, kekurangan atau kelemahan dari teori Piaget ini adalah setiap umur itu tidak bisa menjadi patokan utama seseorang berada pada tahap tertentu, karena tergantung dari ciri perkembangan setiap individu yang bersangkutan. Bisa saja seorang anak akan mengalami tahap praoperasional lebih lama daripada anak yang lainnya, sehingga umur bukanlah patokan utama. Teori yang selanjutnya adalah teori belajar menurut Brunner. Kelebihan dari teori ini adalah yang pertama, dapat menguji apakah belajar sudah bermakna. Kemudian pengetahuan yang diperoleh si pelajar
akan tertinggal lama dan mudah diingat. Kemudian dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima, karena belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah sebab yang diinginkan dalam belajar. Kemudian transfer dapat ditingkatkan, di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang selanjutnya, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar, meningkatkan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kelemahan dari teori belajar Brunner yaitu belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Jadi, bila anak kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Dan teori belajar seperti ini memakan waktu yang cukup lama. Dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Dan teori belajar yang keempat yaitu teori belajar menurut Gardner. Kelebihan dari teori ini adalah dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kekurangan dari teori ini yaitu 1. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau bisa disebut dengan teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter. Kemudian, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang selanjutnya, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan murid hanya mendengarkan tertib penjelasan guru, menghafalkan apa yang didengar, dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan dari teori belajar dari beberapa tokoh, kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan beta konsep. Dalam kelebihannya, beta konsep dibagi menjadi kelebihan untuk guru dan siswa. Kelebihan beta konsep bagi guru yaitu 1. Pemetaan konsep dapat menolong guru mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan. Yang kedua, pemetaan konsep merupakan cara terbaik menghadirkan materi pelajaran. Hal ini disebabkan beta konsep adalah alat belajar yang tidak menimbulkan efek verbal bagi siswa, karena siswa dengan mudah melihat, membaca, dan mengerti makna yang diberikan. Yang ketiga, pemetaan konsep menolong guru memilih aturan pengajaran berdasarkan kerangka kerja yang hierarki. Hal ini mengingat banyak materi pelajaran yang disajikan dalam urutan yang acak. Kemudian yang terakhir, beta konsep dapat membantu guru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Sedangkan kelebihan beta konsep bagi siswa adalah yang pertama, pemetaan konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar yang bermakna, yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya ingat belajarnya. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berpikir siswa.
yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap kemandirian siswa yang lebih pada siswa. Yang ketiga, dapat mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan belajar. Kemudian yang keempat, dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran secara lebih komprehensif dalam setiap komponen konsep-konsep yang mengenali mikrosepsi. Kelemahan pada beta konsep. Beberapa kelemahan atau hambatan yang mungkin dialami mahasiswa dalam menyusun konsep antara lain perlunya waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang dipelajari, dan sulit menentukan kata-kata untuk menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Ya, mungkin itu saja. Demi memahami berbagai kelebihan dan kekurangan mengenai teori belajar dan beta konsep pendidikan yang berkembang di bangsa kita, saya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan mampu membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.